Pernah dengar sepatu atau sandal dari kayu atau yang dikenal dengan sebutan klompen atau kelom? Di Indonesia mungkin lebih banyak dikenal sandal kelom dari Jawa Barat. Nadia Mutia Rahma, wanita muda ini terbilang sukses mengawali bisnisnya dengan produk sepatu kayu dengan nama Klum Clogs ini. Nadia meraup omset hingga 250 juta per bulan untuk pasar lokal dan juga ratusan juta untuk pasar mancanegara. Penghasilannya kini tentu tak lepas dari kerja kerasnya. Nadia mendesain sendiri sepatu kayunya. Ia mengaku memang menyukai desain sejak kecil. Saking senangnya, Nadia kecil pernah menggunting-gunting korden rumah untuk prakarya isengnya. Setelah beranjak dewasa, Nadia makin senang menekuni kegemarannya itu. Namun perjalanan awal usahanya ini tidak semulus yang dibayangkan. Ia terpaksa menjual mobil yang dibelinya sendiri demi modal usaha sepatu ini. Modal sudah didapat, kendala lain muncul. Wanita yang besar di Yogyakarta itu sempat mengalami kesulitan ketika mencari pengrajin sepatu kayu di kota pelajar tersebut. Di sana, para pengrajin terbiasa membuat sepatu dengan model biasa, tidak seperti sepatu dengan sentuhan bergaya Eropa rancangan Nadia. Setelah berbulan-bulan mencari, barulah ia menemukan pengrajin yang sesuai. Meski berbahan kayu, sepatu Klom Clogs tergolong ringan saat digunakan. Nadia mengatakan ada teknik khusus untuk mengolah kayu tersebut menjadi ringan dan awet. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif masih bersama saya Feki Manengke. Kalau Anda seorang wanita, penyuka sepatu, dan juga Anda cukup aktif kalau belanja secara online, mungkin sudah tidak asing lagi nama Valentina May Liana. Ya, seseorang dengan brand sepatu yang sama dengan namanya, Valentina juga, yang di Instagramnya followernya sudah 14.000 berarti kamu ya? Kalau Instagram Valentinanya sendiri udah 20.000 lebih. Oh, Valentina bahkan 20.000 lebih? Iya. Seberapa besar sosial media itu artinya buat kamu dan bisnis kamu, Valentina? Sangat besar, karena kan saya bisnis online. Jadi dari segi penataan sosial media juga harus bagus, dari segi promosi di sosial media juga harus bagus. Oke, jadi gitu. Sangat kamu perhatiin banget gitu ya soal sosial media ini. Jadi apapun bisnisnya, kalau kita nggak ada sosial media itu susah untuk zaman sekarang di era sosial media seperti ini gitu. Jadi mau kita bisnisnya off air pun kita juga harus punya sosial media yang booming gitu supaya orang tahu di sosial media, di off air pun orang tahu. Apa yang kamu lakukan dengan sosial media kamu itu? Masukin video atau foto atau bagaimana? Fotonya pun harus teratur. Jadi nggak asal-asal foto yang saya bilang tadi. Mulai dari segi fotonya harus pakai fotografer yang profesional, dari videonya harus pakai video yang profesional, dan harus update terus seperti itu. Jadi kamu ada jadwal sendiri ya? Ada jadwalnya, bahkan ada orang yang posting juga. Oh, ada admin sendiri? Ada adminnya. Berapa jadwal kamu sebulan, berapa kali posting video? Atau biasa sih kita 1 hari 1 atau maksimal 3 hari 1. Oh, maksimal 3 hari 1, nggak boleh lebih dari itu, kelamaan gitu ya? Iya, kelamaan, ntar ada orang jenuh gitu kan nungguin mana ya videonya nggak turun-turun gitu. Iya. Kelamaan, pengen dapat model-model baru tapi masih lama. Kalau misalnya sekarang ada orang-orang yang sedang menyaksikan kita dan kepengen juga seperti seorang Valentina gitu ya, pengen punya bisnis juga, apa tips kamu? Bagi saya dan tips saya adalah kita jangan pernah takut. Karena kalau kita takut terus, mindset kita akan terus takut dan gak akan pernah jalan gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi takut nggak takut ya kita jalan aja. Toh kalau saya bangkrut kayak waktu itu pun, kalau saya gagal kayak waktu itu pun, saya tetap ngerasain namanya gagal, saya berjuang. Jadi lebih baik kita tahu rasanya daripada nggak sama sekali gitu. Yang saya rasakan selama ini, biasanya orang itu banyak rasa takut. Entar kalau misalkan saya keluar dari perusahaan kerja saya, entar saya bisa nggak ya running di bisnis saya, bisa survive nggak ya. Jadi yang saya lihat selama ini itu banyak ketakutan. Jadi kita buat planning, langsung dijalanin. Kalau misalnya kita takut terus, nggak akan bisa jalan. Jangan takut. Ya, yang penting try. Kamu juga pernah ada di posisi di mana kamu bangkrut sama sekali ya, di usia muda ratusan juta. Dan mungkin ada juga orang-orang di luar sana yang sedang menyaksikan acara kita sekarang, itu juga mengalami hal yang sama. Dan lagi struggling juga. Ya, struggling baik secara mental juga. Tips kamu apa? Tips saya adalah, ya Anda harus bangkit gitu. Karena kita nggak bisa terus-terusan berada di dalam kegagalan gitu. Karena memang teman dekat kesuksesan adalah kegagalan. Yang penting kita jangan gagal untuk kedua kali di lubang yang sama. Oke,
Ya, ketika kita gagal berarti Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan, oh jadi kita jangan ngelakuin kesalahan ini lagi nih. Berarti ini fatal, kita nggak boleh lagi. Berarti Tuhan mau kita melangkah ke jalan yang jauh lebih besar lagi dari sebelumnya gitu. Oke. Jadi pastikan disadari bahwa kegagalan itu bukan sebuah hal yang begitu besar sampai akhirnya mematikan setiap keinginan kita untuk sukses gitu. Betul. Justru dengan adanya kegagalan kita tahu gimana rasanya sukses. Iya, betul. Justru dengan kegagalan kita malah semakin sukses ke depannya. Contohnya seperti saya. Dulu saya bisa gagal, tapi akhirnya saya bisa membuat inovasi yang jauh sekali lebih bagus dibandingin dulu. Saya bisa membuat planning yang jauh sekali lebih bagus dibandingin dulu. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman gitu. Gitu. Oke, kamu sekarang usianya 22 tahun. Di usia 30 tahun, kamu melihat diri kamu sebagai Valentina yang seperti apa? Kalau untuk dari dream saya pengen di usia 30 tahun itu bisnis saya sudah benar-benar settle lebih dari saat ini. Gitu. Kalau bisa ya 8-10 kalinya. 8-10 kali. Masih dengan bisnis yang sama atau kamu berpikir kamu sudah merambah dengan bisnis yang sama, tapi udah skala yang sangat besar. Saya pengennya benar-benar sudah merambah ke satu Indonesia dan saya punya toko di usia saya yang ke 30 tahun. Tapi sekarang sudah merambah seluruh Indonesia kan? Iya, maksud saya toko yang benar-benar toko di Jakarta ada, di Bandung ada, di Yogyakarta ada. Jadi benar-benar satu Indonesia punya toko gitu. Oke. Bahkan mungkin di mall ya? Iya, di mall. Di mall, justru amin. Itu. Oke. Kalau kamu boleh menggambarkan diri kamu dengan 3 kata, apa kata-kata itu? Boleh? Boleh. Ya. 3 kata yang menggambarkan diri kamu apa? 1 apa? Yang pertama, jangan pernah menyerah. Kamu tidak menyerah? Saya tidak pernah mau menyerah. Oke. Saya selalu berjuang dan saya tidak pernah mau takut untuk gagal. Tidak menyerah, seorang pejuang, dan tidak takut untuk gagal. Ya, betul. Luar biasa, ini baru namanya entrepreneur sejati ya. Semuanya kata-kata itu penuh semangat dan nggak punya ketakutan gitu. Takut pasti ada, tapi lawan. Karena kalau kita ikutin rasa takut kita, ya susah jalan gitu. Iya. Ini seorang wanita berusia 22 tahun yang sedang berbicara di depan Anda pemirsa. Dia bisa mengatakan hal ini karena memang sudah pernah rugi ratusan juta di usia 18 tahun. 18 tahun. Sudah mulai bisnis dari usia 14 tahun, bahkan kelas 3 SD sudah mulai jual-jual ya. Iya. Segala macam dijual. Bahkan katanya orang tuanya juga bingung kok perabotan rumahnya udah habis. Dijual perabotan semua. rumah nggak saya jual sih. Ya. Oke, kalau gitu Valentina saya minta kamu untuk menulis sebuah quotes. Yes. Apapun quotes yang menjadikan kekuatan buat kamu. Ya, tadi apapun. Okay. Entah kamu mungkin quotes ini menggambarkan apa yang menyemangati kamu ketika mulai bisnis, atau yang buat kamu bangkit lagi ketika kamu mengalami kebangkrutan kemarin, atau yang menginspirasi kamu untuk selalu berinovasi, apapun. Oke, singkat padat jelas ya. Singkat padat jelas. Oke. Silakan ditulis, nanti kita akan tunjukkan kepada pemirsa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat pemirsa juga. Nanti saya akan gabungkan semuanya bersama dengan quotes tamu-tamu saya yang lain. Dan ini quotesnya, kita baru episode berapa? 4 ya? Baru episode keempat, tapi banyak sekali pelajaran yang sudah didapatkan. Mudah-mudahan Anda juga merasakan hal yang sama. Kali ini, malam hari ini kita akan mendapatkan sebuah quotes dari seorang Valentina Meliana. Apakah quotesnya adalah girl boss? Bukan. Kayaknya panjang nih pemirsa ya. Pengalamannya panjang juga. Oke. Itu gelang kamu, produk kamu juga? Oh bukan. Saya mulai merasa apapun yang dia pakai itu adalah produk buatannya sendiri. Bukan. Sepatu yang saya pakai iya. Sepatu yang kamu pakai itu juga? Iya, betul. Buatan kamu ya? Oke. Bagaimana rasanya memakai produk buatan sendiri? Bagaimana rasanya memakai produk buatan sendiri? Seru banget. Seru banget ya. Biasanya kan gitu pemirsa ya, katanya kalau kayak chef nggak makan makanan sendiri, ya nggak sih? Iya. Ya kan ya, karena biasanya lebih suka makan orang lain yang makan. Begitu kita masak udah kenyang gitu ya. Tapi kamu nggak apa-apa ya pakai produk kamu sendiri? Iya dong, justru bangga enak dengan buatan sendiri ya. Pakai produk sendiri. Kalau begitu ini boleh kamu pegang. Oke. Nah, ini adalah quotes dari seorang Valentina. Yang pertama, jangan pernah takut gagal. Karena kalau udah takut gagal kita nggak akan pernah mulai kali ya Valen. Oke. Yang kedua, selalu berjuang. Selalu berjuang. Jadi mau kita bangkrut, mau kita gagal, selalu berjuang. Selalu berjuang. Ya, lalu yang ketiga, selalu maju setiap hari. Dan setiap hari itu adalah awal.
gitu. Jadi jangan pernah kita merasa puas, oh ya udah segini puas gitu. Jadi justru setiap harinya itu kita belajar, setiap harinya kita mulai lagi. Oke. Jadi begitu bangun, apalagi ya? Iya betul. Apalagi setiap bangun apalagi. Saya harus ngapain lagi hari ini? Iya. Apalagi yang harus saya tingkatkan seperti itu. Nah, itu dia. Valentina, kalau gitu ini saya pegang, nanti saya akan gabungkan bersama dengan yang lain. Terima kasih karena memberikan banyak pelajaran yang luar biasa. Dengan senang hati. Ada lagi yang mau kamu sampaikan buat entrepreneur, karena saya yakin masih banyak pelajaran yang bisa diambil dari kamu. Oke. Ada lagi mungkin yang belum sempat saya tanyakan, tapi kamu ingin share mungkin? Ya, untuk seluruh masyarakat di Indonesia, kalau kalian pengen mulai untuk menjadi seorang entrepreneur, jangan pernah takut, karena ketika kita takut, kita nggak akan tahu rasanya. Jadi kesuksesan terbesar itu adalah ketika kita berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman kita. Mungkin zona nyaman kita itu rasa takut kita sendiri ya, kita harus lawan gitu. Karena saya pun pernah mengalami rasa takut, tapi selalu saya lawan. Ketakutan adalah sebuah hambatan untuk sebuah kesuksesan ya. Iya, betul. Pemirsa, hari ini saya berasa full. Bukan karena saya makan, tapi karena saya mendapatkan banyak sekali sharing-sharing berharga dari seorang anak muda. Usianya jauh lebih muda dari saya, mungkin juga dari Anda, usianya masih 22 tahun, tapi sudah banyak pengalaman yang dia lakukan, sudah banyak harga yang dia bayar, sudah banyak penderitaan yang dialami untuk menuju kesuksesan seperti sekarang, dan masih banyak harapan yang mau dicapai ke depannya. Mudah-mudahan obrolan kami malam hari ini bisa menginspirasi Anda pemirsa, dan jangan lupa untuk terus support local brand, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi produk-produk mereka. Saya Feky Manengke mengajak Anda untuk ketemu lagi besok di acara yang sama, di jam yang sama, tentunya cuma di 60 menit inspiratif dan inovatif. Sampai jumpa.